Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rindi Puspitasari dari kelas R1A Prodi Pendidikan Ekonomi dengan nomor pokok mahasiswa 2021-14-5022. Video ini saya buat sebagai tugas akhir saya dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu tempat destinasi yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita, khususnya bagi masyarakat di sekitar Jakarta maupun masyarakat seluruh Indonesia, yaitu Monumen Nasional atau yang sering kita sebut dengan kata Monas. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai definisi dari Monas itu sendiri, sejarah berdirinya Monas, dan apa saja yang ada di dalam Monas. Monumen Nasional atau yang populer yang disingkat dengan Monas atau Tugu Monas adalah monumen peringatan setinggi 132 meter atau 433 kaki yang didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pembangunan monumen ini dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961 di bawah perintah Presiden Soekarno dan dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli tahun 1975. Tugu ini dimahkotai lidah api yang dilapisi lembaran emas yang melambangkan semangat perjuangan yang menyala-nyala. Monumen Nasional terletak tepat di tengah lapangan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Monumen dan museum ini dibuka setiap hari mulai pukul 8 sampai dengan pukul 3 waktu Indonesia Barat. Pada hari Senin pekan terakhir setiap bulannya, monumen ini ditutup untuk umum. Sejarah Monas. Setelah pusat pemerintahan Republik Indonesia kembali ke Jakarta, setelah sebelumnya berkedudukan di Yogyakarta, pada tahun 1950 menyusul pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh pemerintah Belanda pada tahun 1949. Presiden Soekarno mulai memikirkan pembangunan sebuah monumen nasional yang setara dengan Menara Eiffel di lapangan tepat di depan Istana Merdeka. Pembangunan Tugu Monas ini bertujuan untuk mengenang dan melestarikan perjuangan bangsa Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan tahun 1945 agar terus membangkitkan inspirasi dan semangat patriotisme generasi saat ini dan mendatang. Tugu Monas mempunyai ciri khas tersendiri karena arsitektur dan dimensinya kewajiban kias kekhususan Indonesia. Bentuk yang paling menonjol adalah tugu yang menjulang tinggi dan pelataran cawan yang luas mendatar. Di atas tugu terdapat api yang menyala tak kunjung pergi padam, membayar keteladanan semangat bangsa Indonesia yang tidak pernah berhenti berjuang sepanjang masa. Pembangunan Tugu Monas ini dilaksanakan melalui 3 tahap, yaitu tahap pertama pada tahun 1961 sampai dengan tahun 1965. Tahap kedua pada tahun 1966 sampai tahun 1968 dan tahap ketiga pada tahun 1969 sampai tahun 1976. Pada tahap pertama, pelaksanaan di bawah pengawasan Monumen Nasional dan biaya yang digunakan berasal dari sumbangan masyarakat. Tahap kedua, pekerjaan masih dilakukan di bawah pengawasan Panitia Monas. Hanya saja biaya pembangunannya bersumber dari anggaran pemerintah pusat Sekretariat Negara Republik Indonesia. Pada tahun kedua ini pembangunan mengalami kelesuan karena keterbatasan biaya. Dan tahap ketiga, pelaksanaan pekerjaan di bawah pengawasan Panitia Pembina Tugu Nasional dan biaya yang digunakan bersumber dari pemerintah pusat, Direktorat Jenderal Anggaran melalui Repelita dengan menggunakan daftar isian proyek atau DIP. Selanjutnya, bagian-bagian yang ada di dalam Monumen Nasional. Yang pertama yaitu relief sejarah Indonesia. Pada halaman luar mengelilingi monumen, pada tiap sudutnya terdapat relief timbul yang menggambarkan sejarah Indonesia. Relief ini bermula di sudut timur laut dengan mengabdikan kejayaan Nusantara pada masa lampau, menampilkan sejarah Kerajaan Singasari dan Kerajaan Majapahit.
Relief ini berlanjut secara kronologis searah jarum jam menuju sudut tenggara, barat daya, dan barat laut. Secara kronologis menggambarkan masa penjajahan Belanda, perlawanan rakyat Indonesia, dan pahlawan-pahlawan nasional Indonesia. Terbentuknya organisasi modern yang memperjuangkan Indonesia merdeka pada awal abad ke-20, Sumpah Pemuda, pendudukan Jepang, dan Perang Dunia Kedua. Proklamasi kemerdekaan Indonesia disusul revolusi dan perang kemerdekaan Republik Indonesia hingga mencapai masa pembangunan Indonesia modern. Relief dan patung-patung ini dibuat dari semen dengan kerangka pipa atau logam. Sayang sekali beberapa patung dan arca mulai rontok dan rusak akibat hujan dan cuaca tropis. Yang kedua yaitu Museum Sejarah Nasional. Di bagian dasar monumen pada kedalaman 3 meter di bawah permukaan tanah terdapat Museum Sejarah Nasional Indonesia. Ruang besar Museum Sejarah Perjuangan Nasional dengan ukuran luas 80 x 80 meter dapat menampung pengunjung sekitar 500 orang. Ruangan besar berlapis marmer ini terdapat 48 diorama pada keempat sisinya dan 3 diorama di tengah, sehingga menjadi total 51 diorama. Diorama ini menampilkan sejarah Indonesia sejak zaman prasejarah hingga masa Orde Baru. Diorama ini dimulai dari sudut timur laut, bergerak searah jarum jam, menelusuri perjalanan sejarah Indonesia, mulai masa prasejarah, masa kemaharajaan kuno seperti Sriwijaya dan Majapahit, disusul masa penjajahan bangsa Eropa yang disusul perlawanan para pahlawan nasional pra kemerdekaan melawan VOC dan pemerintah Hindia Belanda. Diorama berlangsung terus hingga masa pergerakan nasional Indonesia awal abad ke-20. Penduduk Jepang, perang kemerdekaan dan masa revolusi hingga masa Orde Baru pada pemerintahan Soeharto. Yang ketiga yaitu ruang kemerdekaan. Di dalam cawan monumen terdapat ruang kemerdekaan berbentuk amphitheater. Ruangan ini menyimpan simbol kenegaraan dan kemerdekaan Republik Indonesia. Di antaranya naskah asli Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang disimpan dalam kotak kaca di dalam gerbang berlapis emas, lambang negara Indonesia, peta Kepulauan Negara Kesatuan Republik Indonesia berlapis emas, dan bendera putih serta dinding yang bertuliskan naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Naskah asli Proklamasi Kemerdekaan Indonesia disimpan dalam kotak kaca dalam pintu gerbang berlapis emas. Pintu mekanis ini terbuat dari perunggu seberat 4 ton berlapis emas dihiasi ukiran bunga Wijaya Kusuma yang melambangkan keabadian, serta bunga teratai yang melambangkan kesucian. Dan yang terakhir yaitu pelataran puncak dan api kemerdekaan. Di puncak Monumen Nasional terdapat cawan yang menopang nyala lampu perunggu yang beratnya mencapai 14,5 ton dan dilapisi emas 35 kg. Lidah api atau obor ini berukuran tinggi 14 meter dan berdiameter 6 meter, terdiri dari 77 bagian yang disatukan. Lidah api ini sebagai simbol semangat perjuangan rakyat Indonesia yang ingin meraih kemerdekaan. Awalnya nyala api perunggu ini dilapisi lembaran emas seberat 35 kg, akan tetapi untuk menyambut perayaan setengah abad atau 50 tahun kemerdekaan Indonesia pada tahun 1995, lembaran emas ini dilapisi ulang sehingga mencapai berat 50 kg lembaran emas. Puncak tugu berupa api nan tak kunjung padam yang bermakna agar bangsa Indonesia senantiasa memiliki semangat yang menyala-nyala dalam berjuang dan tidak pernah surut atau padam sepanjang masa. Rentang tinggi antara ruang museum sejarah ke dasar cawan adalah 8 meter, 3 meter di bawah tanah ditambah 5 meter tangga menuju dasar cawan. Luas pelataran yang berbentuk bujung sangkar berukuran 45 x 40 meter, semuanya merupakan pelestarian angka kramat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Mungkin hanya ini yang bisa saya presentasikan mengenai definisi dari Monas, sejarah dari Monas, serta bagian apa saja yang ada di dalam Monas.
Saya mohon maaf jika ada kekurangan kata dari saya atau kesalahan kata dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.